Apa kabar sahabat-sahabatku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan? Jumpa lagi bersama dengan saya, Pendeta Nikodemus Eko Aiwanto di dalam Sapaan Gembala GKI. Marilah sahabat-sahabatku, sebelum kita melanjutkan renungan kita, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, sungguh kami mengucap syukur. Jika Tuhan senantiasa memberi kekuatan kepada kami, Tuhan senantiasa menolong kami. Jika saat ini kami datang ke hadirat-Mu, kami sungguh memohon pengampunan atas segala dosa pelanggaran kami, supaya kami layak memuji, memuliakan nama-Mu. Pimpinlah kami Tuhan di dalam kehidupan kami, di dalam iman kami, supaya kami semakin bersandar kepada kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Marilah sahabat-sahabatku, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu Mengampuni. Mari kita menyanyikan. Ketika hatiku telah disakiti, ajarku memberi hati mengampuni. Ketika hidupku telah dihakimi, ajarku memberi hati mengasihi. Ajari bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Marilah sahabat-sahabatku, kita akan merenungkan sabda Tuhan yang pada saat ini saya ambil dari Yesaya 59 ayat 2 dan dari Matius 6 ayat yang ke-12 yang demikian. Akan tetapi, kejahatanmulah yang memisahkan kamu dari Allahmu, dan dosamulah yang membuat wajahnya tersembunyi dari kamu, sehingga ia tidak mendengar. Matius 6 ayat 12, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Sahabat-sahabatku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, tentu semua umat manusia, termasuk diri kita menginginkan kehidupan yang selalu diberkati Tuhan. Kita menginginkan kehidupan yang selalu dekat kepada Tuhan. Mengapa kita harus selalu dekat kepada Tuhan? Supaya kita dapat melihat kuasa-Nya di dalam kehidupan kita. Kita dapat dengan jelas melihat pimpinannya, tuntunannya di dalam kehidupan kita. Sehingga jalan yang kita lalui adalah jalan yang benar, yaitu jalan yang menuju kepada kebahagiaan, kepada sukacita bersama dengan Tuhan. Sehingga ketika kita menjalani hidup ini, kita akan selalu bersukacita, kita akan selalu bersemangat, karena kita selalu dekat kepada Sang Sumber kehidupan. Tetapi jika kita jauh dari Tuhan, maka kita tidak akan dapat melihat kuasa-Nya. Kita akan tidak dapat merasakan sukacita Tuhan, sehingga kita akan selalu cemberut, berkeluh kesah, dan merasa tidak puas akan kehidupan ini. Bagaimana kita akan bersukacita jika antara kita dan Sang Sumber sukacita ada sebuah penghalang yang begitu kuat? Apakah penghalang itu? Jika kita perhatikan di dalam Yesaya 59, penghalang itu adalah dosa-dosa kita. Oleh karena itu Tuhan Yesus
mengajarkan kepada kita di dalam doa Bapa kami supaya ampunilah kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Apa artinya? Kita memohon pengampunan kepada Tuhan atas dosa-dosa kita. Tetapi tunggu dulu. Apakah kita mengampuni orang yang bersalah kepada kita? Kita ketemu dengan orang yang menyebalkan. Apakah kita memaafkan dia? Antara memaafkan dan tidak memaafkan, antara mengampuni dan tidak mengampuni, itu semua tergantung kepada diri kita. Jika kita ingin penghalang ini dihapus, sehingga kita dengan Tuhan ada hubungan yang indah, kita dekat dengan Tuhan, ampunilah sahabat-sahabat kita yang menyebalkan, yang menyakiti hati kita, yang memfitnah kita. Berdoalah bagi orang yang menganiaya kamu. Doakan mereka. Aku mengampuni dia, Tuhan. Sahabat-sahabatku, ketika kita mengampuni orang lain, hati kita jadi plong. Hati kita tidak menyimpan sampah. Hati kita akan segar. Hati kita akan penuh sukacita. Dan dengan hati yang seperti itu, Roh Kudus turun ke dalam hati kita, memimpin kehidupan kita. Dan Tuhan Yesus akan menahkodai diri kita. Sehingga apapun yang kita lakukan, kita akan lakukan dengan penuh sukacita, dengan penuh semangat. Apapun yang kita jalani, kita menjalani dengan penuh ucapan syukur, karena Tuhan bersama dengan kita. Oleh karena itu, marilah sahabat-sahabatku, kita ampuni sesama kita. Itu semua bukan untuk kepentingan mereka, tetapi diri kita. Supaya hati kita bersih. Maka ketika hati kita bersih, kita akan dapat dekat dengan Sang Sumber kehidupan, Sang Sumber sukacita, Sang Sumber berkat. Bukankah itu impian setiap orang? Oleh karena itu, marilah kita datang kepada Tuhan, kita meminta supaya Tuhan menolong kita, supaya kita boleh diajari oleh Tuhan untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Marilah sahabat-sahabatku, kembali kita menyanyikan. Ketika hatiku telah disakiti, ajarku memberi, hati mengampuni. Ketika hidupku telah dihakimi, ajarku memberi, hati mengasihi. Ajari bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami. Seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Ajari bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami. Seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Mengampuni, tiada pamrih. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, tolonglah kami ya Tuhan, supaya kami dapat mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ampunilah dosa-dosa kami ya Tuhan, supaya tidak ada lagi penghalang antara kami dengan Engkau. Sungguh Tuhan, kami mengucap syukur atas segala kasih-Mu. Kami sungguh memohon kekuatan dari Engkau Tuhan di dalam menjalani kehidupan ini.
Terima kasih Tuhan atas segala kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat-sahabatku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, marilah kita menjalani kehidupan ini dengan tetap bersandar kepada kuasa Tuhan. Marilah kita belajar mengampuni orang yang bersalah kepada kita, supaya dosa kita pun diampuni, sehingga kita memiliki hubungan yang indah dengan Tuhan. Dan sekarang terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.